Sugeng Sonten, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bu Fitri. Gimana kabarnya sore ini? Anjir Mas Eko. Gimana kabarnya sore ini Bapak dan Ibu semuanya? Sehat nggih? Sehat. Mas Eko suara saya jelas mboten nggih? Jelas, merdu. Ya karena kayak ada suara dengung-dengung gitu Mas, saya dengar di telinga saya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore kali yang kedua ini kita dapat berkumpul kembali dalam tentunya acara yang sama, yaitu pembelajaran ataupun diklat latihan evaluasi digital bersama narasumber kita, yaitu Mas Eko. Kan cukup paham atau bahkan membingungkan? Ya Pak Kamsito, halo Pak Kamsito, pripun Bapak, sudahkah ketemu untuk materi untuk PAUD-nya nanti nggih Pak, semoga bisa ini untuk PAUD bisa konsultasi dengan Mas Eko langsung juga. Dan terima kasih sekali Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, yang kami banggakan bersama kami masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Tentunya semoga tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Mas Eko selaku narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Mas Eko, sugeng sonten. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, semoga terus sehat sehingga bisa menemani kami nih Mas belajar terus, belajar sepanjang hayat, ya tanpa tidak berhenti selama nyawa masih ada di kandung badan, kita tetap terus semangat untuk belajar. Di sini sudah hadir banyak sekali teman kita, ada Bu Mustika, ada Pak Sutarno, ya ada Pak Kamsito, dan ini ada Pak Abdul Muiz. Selamat sore Pak Muiz selaku panitia ini Bapak Ibu. Jadi kita semua di sini dikawal. Nah, selain dikawal oleh narasumber kita, Mas Eko, kita juga dikawal oleh panitia. Jadi Bapak Ibu, kami harap tidak berputus asa, tidak tetap terus semangat untuk mengikuti materi diklat sampai 4 hari ke depan. Baik, sebelum kita ke materi nanti yang akan disampaikan oleh Mas Eko, ya kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga kegiatan yang kita lakukan, yang kita lalui ini nanti lancar hingga akhir, tiada kendala, tiada masalah, dan akhirnya Bapak Ibu semua bisa mendapatkan materi maupun ilmu yang dibagikan oleh narasumber kita. Dan semoga apa yang disampaikan senantiasa bermanfaat dan membawa kemanfaatan pada diri kita, khususnya kemudian juga anak-anak didik kita dan masyarakat maupun teman-teman di sekitar kita. Mari kita awali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Bagaimana ini Pak Kamsito? Dalamnya pundi Bapak Pak Kamsito? Di Ngalian kampus UIN. Oh, di Ngalian, masih Semarang. Oh, masih Semarang juga nggih Pak? Iya, siap. Iya, masih Semarang juga. Terima kasih. Ini juga ada Bu Nur Hayati, ada Bu Fenti, kemudian ada Bu Yeli. Selamat sore, ada Bu Nur Hati, Bu Nur Halimah, dan tentunya tidak bisa kami sebutkan Bapak Ibu satu persatu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk materi yang kedua ini, di hari yang kedua ini, langsung saja kita berikan waktu sepenuhnya kepada Mas Eko untuk memaparkan lanjutan dari materi yang kemarin, dan silakan Bapak Ibu didekatkan, dicepakkan ya, itu mungkin bisa sambil ngopi-ngopi boleh, ngeteh-ngeteh juga boleh, biar sore ini terasa sorenya semakin hangat bersama Mas Eko.
Monggo Mas Eko kami haturkan. Oke. Terima kasih Mbak Fitri selaku moderator, Mas Muiz selaku panitia dari Master Nusa dan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini. Salawat serta salam kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Ya, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, pertemuan kedua mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada pertemuan yang kedua ini bisa memfasilitasi Bapak Ibu. Nah, terutama tadi malam ini saya berpikir untuk menjawab dari apa yang Pak Kamsito yang Pak Kamsito tanyakan kemarin kaitannya dengan kelas PAUD Pak Nggih. Nah, jadi mudah-mudahan untuk software yang akan kita diskusikan pada sore hari ini bisa menjawab Pak. Jadi kemarin itu emang kalau kita terapkan untuk anak PAUD emang tidak pas kalau yang kemarin karena software kemarin itu ya diimplementasikan pada kegiatan untuk siswa SMP. Kalau SD pun itu paling untuk kelas tinggi Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan mengenalkan Bapak Ibu dan alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang japri ke saya, bahkan sudah ada yang sampai ke preview. Nah, itu ada Bu ya tadi yang saya coba untuk biar berani ya Bu Dewi. Nah, Bu Dewi biar nanti bagaimana mungkin bisa share nanti pengalaman ketika belajar dari software yang saya sampaikan. Sebenarnya untuk iSpring ini Bapak Ibu ini software yang sudah cukup lama, cuma ini pintar-pintarnya kita untuk mengupgrade kemampuan atau berinovasi Bapak Ibu. Jadi untuk software ini nanti, ini saya yakin sudah tidak asing lagi karena beberapa fitur itu hampir sama dengan software PowerPoint Bapak Ibu. Software sejuta umat. Ini saya yakin karena di laptopnya itu pasti ada PowerPoint ya. Nah, saya akan memulai dari nanti yang akan menjadi pelengkap dari ini media Bapak Ibu. Nah, saya coba buka ini dulu, Google dulu. Saya coba share screen dulu ya. Langsung ke materi saja, sebentar Bapak Ibu. Oke, Google. Nah, ini kenapa saya sajikan seawal karena nanti ini supaya menjadi pendukung Bapak Ibu. Jadi saya menamakan ini kita mencari aset Bapak Ibu. Jadi aset itu sangat penting untuk melengkapi media kita. Aset itu diantara adalah gambar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti saya berikan link. Saya berikan link, ada 2 link yang nanti akan saya rekomendasikan ya. Untuk mencari gambar-gambar dan ini saya yakin akan menjadi pelengkap media Bapak Ibu nanti. Yang pertama nanti mungkin bisa dicatat sementara di buku atau langsung dipraktek Bapak Ibu. Pertama adalah cleanpng. Nah ini, cleanpng.com. Jadi tadi kita membuka Google dulu, kemudian kita bisa langsung ketik cleanpng.com. Nah, ini sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu mencari gambar. Kalau biasa Bapak Ibu kan langsung ke Google. Di situ ada image. Nah, kalau Bapak Ibu cari di situ saya yakin akan banyak sekali pilihan dan mungkin tidak ketemu yang Bapak Ibu inginkan. Nah, saya merekomendasikan 2. Yang pertama adalah www.cleanpng.com. Nah, ini adalah format gambar yang gampangannya itu background-nya tidak ada Bapak Ibu. Jadi hanya orang-orang tok atau objek saja yang kelihatan. Oke, saya mulai contoh ya. Mbak Fitri, tampilan saya sudah cleanpng ya? Sudah, Mas. Oh ya. Oke, Bapak Ibu. Saya menyarankan untuk keywordnya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Berarti kalau misalnya kita mau mencari gambar guru ya, berarti kita gunakan guru itu kan bahasanya teacher ya. Nah gini, teacher. Nah saya klik aja, klik ini search-nya. Nah ini apapun yang berkaitan dengan guru nanti akan muncul sini Bapak Ibu.
ada buku, ada papan tulis, ya. Kemudian ada ruang kelas dan lain sebagainya. Ini background-nya tidak ada, Bapak Ibu. Jadi kalau ini ditampilkan sebagai pelengkap presentasi, kemudian pelengkap media pembelajaran Bapak Ibu, saya yakin akan mempercantik Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah berbicara tentang multimedia, berbicara tentang media interaktif atau media digital, visual tidak boleh kita sepelekan. Jadi kita kok kontennya bagus misalnya, kalau visualnya tidak menarik, saya yakin siswa akan malas untuk membukanya. Nah, misalnya saya coba ini. Nah, ini misalnya ya. Saya coba ini Bapak Ibu. Ini animasi ibu guru dengan beberapa muridnya. Ya, saya klik aja. Saya klik, kemudian ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, langkahnya itu jangan langsung di-copy di sini Bapak Ibu. Jangan diklik kanan, jangan di-save image. Tapi Bapak Ibu ikuti langkah yang sesuai aturan dari Clean PNG. Di sini ada free download. Bapak Ibu ikuti aja ini. Kalau sini klik kanan, save as image sebenarnya bisa. Cuma nanti tetap background-nya ada putihnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak ikuti yang ini, free download yang disediakan ini, nanti dia akan tidak ada putihnya. Berarti dia akan gambar saja ini yang kelihatan. Oke, saya coba free download. Ya, kalau ada pertanyaan seperti ini, are you robot? Ini langsung centang aja. Berarti ini kan ada konfirmasi ya. I am not robot gitu. Saya tidak robot, saya klik aja. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan seperti ini diikut aja. Kalau ini ditanyakan adalah basis, berarti di checklist saja yang berkaitan dengan BIS ya. Verifikasi ya. I am not robot sudah. Bapak Ibu lihat di sebelah pojok bawah ada proses unduhan Bapak Ibu. Oke, ada proses unduhan. Nah, kemudian kita klik show in folder. Nah, show in folder. Nah, ini akan muncul sini Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini sudah ada di sini ya. Ini. Oke, ini untuk mempraktekkan saya coba buka PowerPoint. Nanti biar tahu perbedaannya antara dua hasil download yang saya saya berikan. Saya buka PowerPoint. Buka PowerPoint. Oke, sekarang saya coba untuk memberikan background-nya. Mbak Fitri, tampilan saya apakah sudah PowerPoint? Belum, Mas. Oh iya. Masih Clean PNG. Oke. Ya. Saya coba. Ya. Sudah ya? Sudah. PowerPoint. Ya, sampel. Siapa? Oke, ini saya coba untuk kasih background biar nanti kelihatan ya. Ini saya desain. Ini saya kasih background hitam lah. Ini misalnya hitam. Kali ini saya tidak usah mengajari Bapak Ibu. Saya kira sudah familiar semua. Nah, sekarang insert. Kemudian saya ambil gambar tadi ya, insert picture. Kemudian saya akan tadi kan di folder download ini. Nah, ini untuk yang anak-anak PAUD pasti suka nih, Pak Kamsito nih. Dikasih animasi-animasi atau gambar-gambar seperti ini. Nah, ini sudah ya. Jadi gambarnya atau putihnya sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, kecuali kalau Bapak Ibu sudah mahir di Photoshop ya. Di Photoshop atau Corel Draw itu gampang untuk menghilangkan background-nya seperti ini. Tapi kalau kita yang belum punya kemampuan untuk desain grafis, kita kan pasti cari gambar-gambar yang seperti ini. Nah itu Clean PNG itu semuanya itu gambar seperti ini. Jadi background-nya tidak ada. Hanya gambar-gambar orang yang kita butuhkan seperti kan lebih bagus kalau kita menampilkan di belakangnya kok yang kita butuhkan gambar dok, tapi di belakangnya malah ada background-nya, kan kurang pas ya. Oke, sekarang untuk yang kedua. Oke, kalau misalnya cari lagi misalnya, tinggal klik aja nih. Mbak Fitri, tampilan saya sudah Clean PNG belum ya? Belum, masih PowerPoint, Mas. Oke, ya. Berarti setiap ganti saya akan stop screen. Nah, kalau Bapak Ibu pengen cari lagi, ya ketik aja lagi nanti. Ketik ini ya. Kalau tadi kan teacher, sekarang kalau misalnya student, siswa. Kenapa saya arahkan ke bahasa Inggris? Karena jangkauannya biar luas Bapak Ibu.
Kalau kita tulis siswa, lah itu mungkin hanya sedikit nanti yang muncul. Tapi kalau bahasa Inggris nanti menurut apa itu sesuai dan apa yang sering saya lakukan itu banyak sekali jangkauannya. Gambarnya yang dimunculkan banyak. Kayak student ini. Nah, kalau sudah seperti tadi ya, yang saya praktekkan tadi, nah ini semua yang berkaitan dengan student akan muncul di sini. Nah, coba misalnya ini saya akan ambil contoh ini, school children, saya klik ya. Ini Bapak Ibu, ini ada anak membaca. Oke, sekarang kita arahkan ke bawah, ada free download. Free download di sini. Ini kalau Bapak Ibu cari di Google mungkin bisa, tapi untuk memilihnya itu sangat lama sekali kan. Google itu kan campur itu gambarnya. Nah, sekarang sudah terdownload Bapak Ibu. Kadang kita ditanya I am not robot, kadang tidak Bapak Ibu. Kadang minta verifikasi, kadang tidak. Kalau misalnya tidak ya berarti langsung dia tadi ketika kita sudah pilih download ya, free download itu langsung terunduh ke tampilan saya pada udah PowerPoint Bapak Ibu. Belum, Mas. Oke, wah ini saya harus stop. Setiap pindah harus ya. Sekarang saya insert lagi. Insert kemudian picture. Dan ambil foto, ambil gambar ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini gambarnya sudah tidak ada background-nya Bapak Ibu. Ya, ini gambarnya bagus-bagus Bapak Ibu. Nanti untuk melengkapi presentasi Bapak Ibu ketika membuat sebuah media di kelas. Nah, kemudian untuk link yang kedua itu adalah freepik.com. Kalau tadi kan PNG formatnya Bapak Ibu. Jadi salah satu format gambar yang ada di di ilmu komputer itu adalah PNG. PNG itu gampangan ini gambar yang tidak ada background-nya. Kalau yang ini saya tampilkan freepik. Nah, ini agak sangat cepat. Mudah-mudahan waktunya nanti bisa ini tercukupi ya Ibu. Oke, nanti ketika saja freepik.com Bapak Ibu. Ya, saya stop share dulu biar nanti khawatirnya tidak sama nanti tampilan saya yang ada di saya dan di Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan sudah freepik.com di sana. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silahkan ketik aja di sini search all resources. Nah, search all resources berarti sama kalau misalnya tadi saya ngetik teacher ya. Saya juga di sini teacher misalnya. Jadi ini istilahnya dua link, dua website, semuanya itu adalah penyedia gambar, Bapak Ibu. Ada yang free, ada yang berbayar. Oke, saya klik aja untuk search-nya. Tadi adalah PNG, sekarang JPEG, Bapak Ibu. JPEG itu yang background-nya ada. Nah, ini gambarnya ada nih ya. Ada background-nya Bapak Ibu. Sekarang saya coba untuk klik ini animasi gambar kartun ini ya. Nah, kalau ini kan kita tidak usah tidak berpikir tentang background. Berarti Bapak Ibu bisa langsung aja ini klik kanan terus save as bisa. Ya, klik kanan save as image bisa, klik kanan copy image juga bisa Bapak Ibu. Nah, untuk lebih cepatnya klik kanan copy image ya, copy image. Kemudian saya menuju ke PPT. Saya stop dulu. Oke, saya ini menuju ke PPT Bapak Ibu. Oke, sekarang saya klik kanan, saya paste. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaannya bisa dipersani nggih, bisa dilihat nggih. Jadi kalau yang tadi saya ambil dari freepik.com itu gambarnya ada background-nya. Tapi kalau saya ambil dari clean PNG itu background-nya tidak ada. Dan nanti ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu mau menggunakan format gambar yang bagaimana nanti terserah. Jadi tergantung kebutuhan di presentasi Bapak Ibu. Oke, gitu. Itu hanya tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini sangat membantu untuk memberikan aset gambar pada media Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ke materi inti Bapak Ibu, yaitu tentang ini.
iSpring. Oke, saya tutup dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menginstal iSpring-nya ya. Semua untuk tutorial sudah beberapa saya saya kirimkan Bapak Ibu. Oke, saya coba stop dulu. Oke, tampilan saya sudah iSpring. Nah, gitu. Kita mulai Bapak Ibu ketika membuka pertama kali. Jadi iSpring itu tampilan seperti ini. Kemudian ada courses, ada quizzes, ada interactions, ada simulation, ada screencast. Kita fokus ke quizzes Bapak Ibu. Karena kita mau membuat alat evaluasi berbasis digital. Nah, alhamdulillah ada beberapa Bapak Ibu yang sudah chat ke saya dan kalau melihat dari yang disampaikan itu dia Bapak Ibu yang sudah chat saya itu tinggal publish saja. Nah, jadi tinggal menjadikan itu sebagai evaluasi yang siap di-share ke anak didik nanti. Oke, quizzes, kemudian graded question atau graded quiz ya. Jadi ada survei, kalau survei ini adalah itu seperti kita memberikan pertanyaan tapi tidak butuh untuk penilaian. Kalau ini nanti ada penilaiannya Bapak Ibu. Oke, kita pilih graded quiz atau question ya. Oke, sebentar saya stop dulu. Oke, ini adalah tampilan dari iSpring Bapak Ibu. Nah, sekilas atau mirip-mirip dikit lah dengan PPT karena perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu sudah menginstal iSpring, ini adalah plugin tambahan dari PPT Bapak Ibu. Jadi nanti coba aja Bapak Ibu buka PPT, nanti ada menu tambahan di pojok kanan itu namanya iSpring 8. Nah, nanti dicoba. Dan nanti ke depannya Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran berbasis smartphone. Nah, nanti ditunggu aja mungkin ada program dari Master Nusa untuk mengadakan pelatihan membuat media pembelajaran berbasis smartphone. Jadi tidak usah berpikir yang ini Bapak Ibu yang sulit bahwa membuat aplikasi itu sangat sulit. Ternyata sekarang ini dimudahkan dengan adanya software-software yang memudahkan Bapak Ibu guru untuk membuat aplikasi secara cepat. Itu. Oke, ini tampilannya seperti itu. Sekarang kita mulai dari ini. Welcome to the quiz. Nah, jadi kalau dilihat kan seperti ini nih. Sebentar. Oh, ini belum bisa review karena belum ada apapun ya. Oke, ini seperti welcome to the untitled quiz ini nanti Bapak Ibu bisa ini welcome to the quiz diganti aja. Nah, misalnya ini diganti misalnya selamat datang atau langsung aja ulangan harian 1 misalnya bahasa Inggris. Nah, jadi nanti untuk yang mapel yang lain tolong bisa menyesuaikan Bapak Ibu, bisa bahasa Inggris kelas 8. Nah, gitu. Kemudian ini bisa dikasih gambar Bapak Ibu. Misalnya nanti di bawahnya ada gambar sekolah misalnya gitu ya. Nah, coba lah saya kasih gambar sekolah misalnya nih. Oke, saya coba. Nah, ini misalnya ya, saya open seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian ini sudah ada intro slide-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan awal atau soal awal itu saya klik ini graded question ini ya. Kemudian saya kasih multiple choice. Ini banyak sekali jenis-jenis soalnya. Ini juga nanti bisa diaplikasikan dalam soal AKM yang sekarang lagi tren Bapak Ibu. Jadi bisa diterapkan dengan menggunakan software ini. Ada kan jenisnya macam-macam tuh untuk yang AKM. Ada yang multiple choice, ada yang multiple response, ada yang isian singkat dan lain sebagainya. Ada match, ada menjodohkan itu. Nah, itu bisa juga. Yang penting mengajak anak untuk berpikir kritis Bapak Ibu. Oke, kemudian grade question saya ambil multi dulu aja. Kita sepakat belajar yang dari basicnya dulu. Saya yakin kalau sudah
teori sudah bisa, untuk upgrade-nya, untuk inovasinya Bapak Ibu pasti bisa. Oke, yang pertama, soal yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Jadi select the correct answer from the choices below. Ini saya ganti aja Bapak Ibu. Saya ganti bisa, atau misalnya Bapak Ibu apa itu dibiarkan terus Bapak Ibu membuat pertanyaan di bawah juga bisa. Saya kasih soal yang mudah aja. Misalnya siapa presiden pertama RI misalnya. Nah, kemudian ini soalnya, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan di sini optionnya. Yang pertama adalah Soekarno. Kemudian yang kedua misalnya Jokowi. Kemudian yang ketiga misalnya Megawati. Kemudian ini yang keempat misalnya ini Pak Habibie ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya ini apa itu dikaitkan dengan kemarin yang ditanyakan oleh Pak Kamsito ya, apakah cocok untuk anak-anak yang masih ada di PAUD? Saya insya Allah bisa Pak kalau menurut saya, karena nanti ini bisa dikasih apa itu pertanyaan ini nanti bisa dikasih suara Pak nanti Pak. Nah, itu. Nanti misalnya apa itu mungkin pertanyaan ini bisa dikasih teks dulu. Kemudian untuk yang ini bisa dikasih gambar, bisa nanti suara juga bisa nanti. Itu. Ya, sementara ini yang teks dulu, Pak. Kalau yang gambar nanti tinggal nambahkan aja di sini, Pak. Nambah gambar, kemudian dikasih, kalau ini teksnya tidak ada teks tapi dikasih gambar juga bisa. Siapa presiden pertama RI? Bapak Ibu tidak usah mengetik teksnya, tapi langsung dikasih gambar bisa nanti. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, bisa kasih graded question lagi. Atau misalnya mau di preview dulu bisa Bapak Ibu. Di preview ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah ini ya. Berarti Mbak Fitri tampilan saya sudah preview belum ya? Masih soal tadi ya Mas? Oke, masih soal nggih. Nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar saya klik preview. Sudahkah preview ya? Apa belum ya? Bilangan harian 1 bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggih. Bawahnya ada gedung ya. Ya. Oke. Nah ini tampilannya Bapak Ibu. Ini nanti bisa diganti. Misalnya klik the start quiz button to process bisa. Dan ini pun nanti bisa diganti tulisannya. Kalau start quiz itu kan bahasa Inggris. Kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki ini bahasa Indonesia itu bisa. Ataupun bahasa Jawa pun bisa nanti. Kalau yang mengajar bahasa Jawa ya. Nah ini ya. Select the correct answer by choices below. Ini juga bisa diganti tadi ya. Saya kan tadi ini membiarkan aja ya ini. Kemudian ini untuk apa? Pilihannya nanti ini bisa diacak Mbak Ibu. Tadi kan saya mengetik Pak Karno kan di atas. Nah, ini kan di shuffle oleh sistem. Jadi diacak oleh sistem itu sendiri. Kita tidak usah pikir untuk mengacak. Jadi ini berbeda sekali ketika saya pertama kali belajar aplikasi Bapak Ibu. Dulu belum ada ini Bapak Ibu. Masih Adobe ya. Jadi belajar program, bahasa program. Jadi saya basicnya bahasa Inggris, tidak ilmu komputer. Itu cukup sulit juga karena harus ini belajar tentang bahasa program, titik, koma, tanda seru itu kan kalau tidak ada satu itu tidak mau jalan aplikasi tersebut. Jadi sekarang kita dimudahkan oleh software. Ini kita tidak usah mikir cara mengacaknya, itu sudah diacak sendiri oleh sistem. Nah kalau sudah kita submit Bapak Ibu kan gitu, submit ini. Nah itu terus ada responnya. Nah, korek. Nanti responnya pun bisa kita ganti dengan apa bahasa Indonesia nanti Ibu. Oke, itu secara teori untuk yang pertama. Kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu silakan bisa menambah lagi soalnya. Jadi graded question lagi. Kemudian ini multiple choice bisa. Kalau saya coba yang ini, yang apa ini matching, ya, menjodohkan Bapak Ibu. Nah, menjodohkan. Nah kemudian saya bisa ini item 1
match 1. Saya jodohkan misalnya gambar apa nih? Misalnya bahasa Inggris ya ini ya. Nanti selain itu pokoknya tergantung kebutuhan Bapak Ibu nanti. Misalnya rumah. Rumah di sini adalah house. Atau mungkin nanti ini dikasih apa? Kayak ini rumah ya. Nanti Bapak Ibu silakan dikasih gambar nanti bisa sini. Jadi nanti munculnya gambar nanti. Nah, gambar. Kemudian ini kemudian saya kasih apa nih? Merah misalnya. Merah. Ini red. Kemudian ini hijau. Ini adalah green. Nah, kalau Bapak Ibu pengen nambah lagi silakan ketik aja di bawahnya. Bisa. Nah, gitu. Jadi tidak harus 3, tapi Bapak Ibu bisa 2 juga. Kalau misalnya mau nambah ya ini ada tanda plus di sini. Kalau mau menghilangkan juga ini ada tanda silang di sini gitu. Ya. Kalau ini mau dikasih tadi ini kan masih bahasa Inggris ya. Misalnya jodohkan. Nah, jodohkan. Itu langsung nanti perintahnya seperti itu ya Ibu. Mau dikasih gambar untuk yang pertanyaan juga bisa nanti. Tuh. Nah, tadi untuk yang apa itu? Yang guru matematika yang ada yang bertanya ke saya, kalau misalnya kalau di aplikasi saya ini langsung sudah terinstall ya Ibu. Nah ini sudah apa? Ini sebentar saya view-nya, view acquisition-nya ini show all coba tadi ya bisa tadi ini nanti bisa dicoba ya. Coba untuk acquisition-nya. Bentar, untuk yang mat, untuk yang simbol. Edit. Wah, ini perlu update juga nih ternyata nih. Ya. Jadi untuk yang disiasati aja untuk yang matematika, jadi di screenshot aja, di screenshot kemudian dijadikan gambar aja, kemudian dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Itu. Karena butuh software tambahan untuk menginstalnya. Untuk apa? Untuk menjalankan equation. Nah, kemudian untuk yang ketiga, keempat dan seterusnya nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Yang penting satu aja itu sudah Bapak Ibu sudah bisa, nanti untuk yang lainnya akan bisa mengikuti Bapak Ibu. Ya. Oke, gitu dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk yang memberikan soal ini. Untuk yang picture kemudian audio ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini tinggal pilih aja. Kalau misalnya Bapak Ibu untuk yang misalnya ya ini untuk Pak Kamsito nih. Nah, Pak Kamsito karena saya masih berpikir untuk bisa dimaksimalkan di anak-anak TK atau PAUD ya. Nah, ini Bapak Ibu atau yang mengajar di TK atau di PAUD bisa gunakan video Bapak Ibu. Video kemudian di bawahnya dikasih audio juga ya toh. Kemudian ketika diklik itu nanti anak-anak terus menjawab dengan option yang Bapak Ibu taruh di sini. Dengan gambar atau dengan suara pun bisa nanti gitu. Gitu. Ini ada audio, tinggal nanti milih aja nanti. Audio apa yang mau. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan dulu. Menyiapkan. Ini sampai 10 ya, coba ya. Sampai 10. Sampai 10 saya create question. Oke, sambil saya memberikan soal sampai 10, kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan Bapak Ibu. Ini saya acak aja tulisannya. Ini. Jangan lupa untuk yang ini Bapak Ibu dikasih kunci jawaban Bapak Ibu. Ini ada tanda ini kunci jawaban ini. Jangan sampai dibiarkan, nanti kalau dibiarkan nanti sistem tidak bisa merekod nanti. Nah, ini. Kemudian ini nomor 3. Kemudian ada true and false. Nomor 4. Kemudian ini nomor 5. Nah, ini saya acak aja nih. Kemudian nomor 6. Kemudian nomor 7. Kemudian nomor 8. Nomor 9. Nomor
10. Oke. 10 soal, Bapak Ibu. Ini ya. Ada beberapa yang multiple choice, ada beberapa yang true false, kemudian multiple choice. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu nanti di sini di setting ini, nah ini sudah mulai ini Bapak Ibu sudah mulai edit kebutuhan kita. Artinya kalau misalnya kita kan ini kita nanti sampai ke hasil ya. Ke hasil Bapak Ibu yang kalau ini dia digunakan guru bahasa Inggris tidak masalah. Tapi kalau digunakan guru bahasa Indonesia, congratulations you passed. Itu berarti kan diganti aja. Selamat Anda lulus. Selamat Anda tuntas kan bisa. Jadi ini di paling bawah ini Bapak Ibu lihat result slide itu adalah slide hasil. Jadi ketika anak sudah selesai menjawab maka ada feedback Bapak Ibu. Ada feedback. Nanti feedbacknya bagaimana Bapak Ibu bisa ini berikan di sini. Misalnya selamat. Selamat Anda lulus misalnya gitu ya. Nah, sekarang di bawahnya ada show user score. Nah, berarti tunjukkan skornya pengguna itu atau berarti intinya nanti ada nilainya di situ kelihatan. Kemudian show passing score, berarti KKM-nya kelihatan. Kemudian result display itu persen atau poin. Nah, nanti atau persen sama poin. Nah, ini bebas Bapak Ibu. Ini hanya masalah tampilan saja ya. Kemudian ada enable quiz review. Apakah siswa nanti diberikan tombol untuk melihat jawaban betul dan salah? Kalau misalnya ya dikasih aja, kalau enggak ya tidak usah. Centangnya dihilangkan aja. Kemudian enable detailed result. Kalau ini tidak usah Kalau misalnya dikasih boleh, tidak apa-apa. Maksudnya itu muncul dari jawaban secara detail. Jadi nanti ada betul salahnya, nanti yang betul nanti dikasih tanda merah atau nanti sistem yang menyajikan Ibu. Kemudian allow user to print result. Saya kira tidak usah nih ya. Jadi mengizinkan pengguna untuk mencetak hasilnya. Kalau misalnya dikasih ya silakan Ibu. Kalau misalnya dibutuhkan untuk hasil bukti ya. Tapi sekarang kan cukup dengan di screenshot aja. Screenshot kalau misalnya butuh dikirimkan ke gurunya. Atau yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas yang ada di sini, nanti bisa masuk ke email Bapak Ibu hasilnya. Jadi ini yang kelebihan dari iSpring ini bagus. Selain kemarin kita menggunakan Google Form, itu analisis langsung kita bisa lihat. Di sini pun bisa kita lihat Ibu. Tapi analisisnya tidak bisa nilainya maksudnya nilainya tidak bisa terekap dengan rapi seperti di Google Form kemarin. Jadi ini masih manual. Cuma hasilnya sudah bisa masuk di email Bapak Ibu. Ini kalau untuk kelas yang dengan siswa yang banyak kan cukup merepotkan juga kalau pakai rekap manual. Tapi kalau yang misalnya siswa banyak, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan yang Google Form. Oke, ini selamat Anda lulus itu untuk yang passing, itu yang tuntas. Nah, kalau yang tidak tuntas ini di bawahnya diketik aja. Ya, ini diganti aja. Dikasih. Misalnya Anda belum tuntas misalnya. Anda belum tuntas. Tingkatkan belajar. Tingkatkan belajar. Nah, kemudian ini ya. Nah, tadi kasih kata-kata yang motivasi Bapak Ibu. Nah, jangan dikasih diejekan atau apa ya, nanti malah down siswanya. Nah, kemudian show user score sama dengan tadi ya. Ini dihilangkan aja. Tidak usah ya. Nah, sudah. Oke, kalau sudah berarti ini kita review Ibu. Review ya. Nah, kita review quiz. Nah, ini start quiz. Kemudian kita cek aja ya. Nah, ini ada seperti feedbacknya Bapak Ibu. Nah, ini kita cek aja nih. Oke, kita continue ya.
lagi. Nanti misalnya ada true false, misalnya apakah Mas Muiz ganteng, misalnya gitu kan, jawabannya kan ada di sini ya, misalnya betul, salah, misalnya gitu. Ya kalau betul ya nanti dikasih kunci jawaban ini, nah, gitu. Ya, oke. Kemudian ini ya, kalau misalnya tidak diisi, nanti ada ini Pak Ibu, misalnya tidak diisi ya, nanti ada feedback dari sana nanti. Nah ini, please choose an answer to the question. Ya, berarti tolong pilih sebuah jawaban untuk pertanyaan itu. Tapi itu nanti dihilangi tidak apa-apa, nanti bisa. Nanti ada di pengaturan semua Bapak Ibu. Nah, ya. Ini baru nomor 7, kemudian nomor 8. Ini ya, sebentar, nomor 9. Kita submit. Ya, ini ada view result. View result, kita klik aja. Nah, ini Anda belum tuntas, tingkatkan belajar. Tadi ya yang sudah kita ganti ya. Nah, tadi kan hasilnya ini. Nah, ini kayak quiz result, kemudian your score, passing score, nanti bisa diganti Bapak Ibu. Diganti sesuai kebutuhan. Oke, dari ini bisa dilanjut Bapak Ibu atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk ke mudah-mudahan nanti sampai ke ini Bapak Ibu, ke membuat versi APK-nya. Jadi APK itu nanti ini kita buat apa itu, sebuah aplikasi nanti biar muncul di HP Bapak Ibu nanti, seperti ada icon apa itu Facebook, kemudian ada Twitter, ada apa itu Play Store dan lain sebagainya. Jadi nanti campur di situ nanti. Itu sebagai bonus dari saya Bu. Nah, untuk sebenarnya dari kurikulum yang disampaikan untuk diklat ini untuk APK tidak saya sertakan, tapi mudah-mudahan nanti dari pemahaman yang cepat ini Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Terus nanti untuk yang ke APK, jadi memformat ini apa HTML ini menjadi satu kesatuan, nanti bisa di share lewat ini smartphone nanti. Kalau ini kan nanti hasilnya kan hanya digunakan di PC, di laptop atau di komputer. Nah sekarang kan zamannya ini, zaman sudah smartphone. Dan nanti sebenarnya untuk apa itu media pembelajaran berbasis smartphone nanti ada diklatnya sendiri nanti. Cuma ini nanti saya kenalkan aja, saya kenalkan ternyata membuat aplikasi itu sangat mudah kan gitu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan untuk propertiesnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, Bapak Ibu, gimana yang diterangkan oleh Mas Eko? Sepertinya menyimak tenanan ke Mas. Oke, saya mau menyapa salah satu Bapak Ibu yang sudah on ini. Ibu Rina, bisa mendengar suara saya Bu? Bisa. Oke, Ibu Rina sudah mencoba Bu? Belum ini, nanti setelah ini aja saya baru nyoba. Oh gitu, ya siap. Tidak usah khawatir Bu, ini biar di-share videonya. Oke. Pak siap. Ini Ibu Yanuar Retno. Ya, ini kemarin yang saya salah nama nih. Halo, bisa di mic-nya? Oke, ini mungkin lagi di dapur ini Bu Yanuar ini. Oke, Bu Magdalena mungkin, Bu Magdalena bisa mendengar suara saya Bu? Bisa. Oke, Ibu sudah mencoba belum Bu? Yang kemarin sih sudah. Nah, yang ini belum mendownload Bu? Iya belum. Oke teh, ya ada apa? Nanti bisa ditindaklanjuti dengan melihat video rekamannya Bu, nanti Bu. Iya. Yang penting diikuti aja dulu ini. Ya. Oke, untuk yang lain saya kira
Pak Kamsito, misal sudah ada gambaran belum Pak untuk siswa-siswinya yang di PAUD Pak untuk aplikasi ini Pak? Kalau di PAUD mungkin hanya sekedar memberi tugas ya, kayak semacam lebar kerja gitu loh. Oh gitu. Ya, Ya, kan nggak sampai ke penilaian sing akhirnya apa itu ada penilaian lah, istilahnya hanya memberi semacam Betul, lembar ya. J. seperti itu aja ya. Ya, Assalamualaikum nanti warahmatullahi ya, wabarakatuh. waalaikumsalam dengan Bu Sinten, Bu Nur Hayati ya. Iya Pak. Oh, nggih. Monggo Bu. Mau tanya nih Pak, kalau saya kan mengajar ekonomi juga akuntansi juga. Nah, Ya. kalau untuk akuntansi membuat tabel-tabelnya nanti kan mau kita buat misalnya ada soal dari jurnal mau diposting ke buku besar misalnya. Nah, gimana caranya tuh Pak? Mau apa? Kita mengambil gambar atau kita melukis tabel? Gimana tuh Pak? Oke, ya. Jadi gini Bu, untuk beberapa fitur yang mungkin disediakan untuk sebuah software mungkin tidak semuanya bisa ini ya, bisa mengcover Iya, apa yang kita inginkan gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu mungkin kita bisa combine dengan software yang lain Bu. Misalnya Ibu dengan PowerPoint misalnya. Nanti PowerPoint Ibu nanti coba saya praktekkan Bu. Nah, nanti ini. Misalnya Ibu membuat tabel ya. Iya. Membuat tabel misalnya ini. Jadi nanti Misalnya, kita nanti mainnya Kopas Bu nanti. Coba nanti ini karena bisa diintegrasikan dengan PPT nih. oh dengan Nah, PowerPoint gitu ya. ya, coba ini ya. Ini saya copy. Sebentar. Ini saya slide review. Saya coba di sini. Nah ini Bu, bisa Bu. Saya ini ya. Saya stop share dulu. Saya stop share, kemudian saya share lagi. Ini. Nah, ada Bu ya. Sebentar, ini yang PPT ya. Ini kan PPT saya buatnya nih. Saya buatnya di PPT toh. Nah, kemudian saya menuju ke ini. Ke apa itu? iSpring. Saya share lagi. Ini yang di iSpring Bu. Nah, tadi kan saya copy. Gini ya, yang dimaksud ya. Nah, gini Bu nanti. Jadi kalau di ini di iSpring mungkin belum bisa temukan, kita yang familiar kan bisa di ini di PPT dulu bisa itu. Nanti dimasukkan aja, tinggal kopas saja. Gitu. Nah, ini kalau di ini di iSpring ini kalau Ibu lihat kan belum ada fasilitasnya. Paling hanya picture, hanya equation, hanya karakter, background dan objek. Nah, gitu Bu. Jadi kalau kita ini untuk Bapak Ibu semua, untuk untuk sekedar tambahan informasi ya. Jadi kalau kita sudah bermain di multimedia, ketika sebuah software itu mentok tidak bisa tidak memenuhi apa yang kita harapkan, kita pakai alternatif lain Bu. Ini kan sebenarnya bisa. Nah, gitu. Boleh digabung-gabung gitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Jadi nanti menjadi sebuah kesatuan yang namanya multimedia, gitu. Jadi kalau Ibu dari mana nih? Saya dari Mandua Tanah Datar Pak. Mana itu Bu? Sumatera Barat Pak. Wih luar biasa, jauh sekali Bu ya. Iya. Pak. Ibu tahu gado-gado enggak Bu? Hah? Tahu gado-gado enggak? Gado-gado tahu lah. Tahu. Ibu kalau makan gado-gado hanya kerupuk aja enak enggak Bu? Apa? Kalau makan gado-gado hanya pakai kerupuk aja enak enggak? Kerupuk emping biasanya Pak. Emping enggak. Maksudnya hanya ada kan gado-gado ya kan ada lontong, ada sayurnya itu. Kalau Ibu hanya makan lontong namanya gado-gado, tapi Ibu makannya lontong sama kerupuk enak enggak itu? Ya Pak. Enggak enak toh? Nah, enggak enak. Makanya kalau misalnya kita pengen enak, nikmat itu kan harus ada sayur, ada lontongnya, ada sambalnya, ada. Nah, itu kan itu juga kita ibaratkan seperti kita bermain di multimedia, Bu. Jadi kalau kita hanya pakai satu software aja, saya yakin tidak akan menarik. Ibu kalau misalnya buat PPT ya, presentasi hanya dengan PPT aja kan tidak akan menarik. Pasti butuh gambar, butuh suara. Lah suara itu kan harus diedit dengan software editing audio. Kemudian video juga edit. Nah, itu Bu, maksud saya seperti itu. Jadi setiap software tidak bisa
bisa mengcover apa yang kita inginkan semua gitu. Jadi kita harus banyak belajar software ini nanti. Iya ya Pak. Ya. Oke, gitu Bu ya. Iya, Mudah-mudahan makasih bisa terjawab ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nih. Setelah jadi soal seperti ini ya, setelah kita review, kita menuju ke properties Bapak Ibu. Kita menuju ke properties. Nah, ini. Nanti untuk tambahan informasi yang mungkin terlewat bisa saya sampaikan lagi nanti. Ya, tampilan saya sudahkah properties Bapak Ibu? Coba saya stop lagi. Saya stop lagi Bapak Ibu. Oke, saya share. Ya. Oke, apakah tampilan saya sudah properties? Oke, kalau sudah, sekarang kuisnya kita kasih judul Bapak Ibu. Kuisnya kita kasih judul. Nah, ini. Ini kuis title ini misalnya ulangan harian 1, misalnya bahasa Inggris. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk kuis size-nya ini saya rekomendasikan atau saya sarankan untuk yang ini default tapi yang ukuran 16:9 Pak Ibu. 16:9. 16:9 ini nanti ini biar ketika diputar di HP nanti biar ini sesuai dengan tampilan HP-nya nanti. Nah, kemudian ini untuk single passing score for the entire test ini Bapak Ibu KKM-nya nih. Nanti bisa diganti. Ini prosentasenya mau poin atau ada tulisan persen terserah Bapak Ibu nanti. Nah, kemudian ini stop quiz after exceeding the time limit. Ini dikasih waktu. Kalau misal dikasih silakan dicentang, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian ini number of attempts to take the quiz. Nah, ini saya kasih unlimited aja. Kemudian ini feedbacknya, ini kita biarkan. Kemudian untuk quiz taker info, nanti ini adalah identitas Bapak Ibu. Identitas siswa. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen ini memberikan nanti akhirnya menuju email Bapak Ibu kan butuh identitas. Ini aja nih. Dicentang, kemudian diklik. Kan diklik. Nih. Sebentar. Oke, ini ya. Jadi ada name, ada email, ada company, ada department. Nah, kemudian di sampingnya ada condition ini, ada mandatory, kemudian ada do not ask dan lain sebagainya. Nah, mana identitas yang Bapak Ibu butuhkan? Nah, misalnya nama kan wajib ada itu. Berarti harus mandatory Bapak Ibu. Nah, mandatory. Kalau misalnya ini saya klik ya, optional atau do not ask, berarti nanti ini kita tidak mendapatkan identitas siswa. Kita pilih yang mandatory aja. Kemudian email butuh silakan ya. Kemudian kalau misalnya company ini dikasih atau diganti kelas saja. Nah, kalau ini mau diganti bahasa Indonesia bisa Bu. Nah, nama. Kemudian ini email tetap ya. Kelas, nah departemen absen atau berapa nanti silakan Bapak Ibu. Nah, tapi jangan lupa ini diganti Bapak Ibu. Kelasnya yang awal mandatory. Wajib cuma nanti ketika setelah setelah intro slide nanti akan muncul ini. Tapi ini kalau di preview tidak kelihatan Bu. Tapi kelihatannya nanti setelah dipublish baru kelihatan. Jadi gitu. Kalau sudah di oke aja. Oke, ini. Di oke. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita bawakan ke navigation. Navigation-nya nanti submit one question at a time. Jadi setelah anak menjawab semua, nanti diklik submit terakhir itu. Ini dibiarkan aja ya. Allow user to postpone question. Jadi mengizinkan siswa untuk menunda pertanyaan. Nah, itu. Kemudian ini untuk yang bawah question default. Jadi poinnya itu 10. Jadi kalau Bapak Ibu kan soalnya ada 10 nih. Berarti kan kalau kali 10 kan 100 nilainya nanti. Nah, itu. Kalau misalnya ya nanti sesuaikan ini jumlah soal ya.
Jumlah soal disesuaikan dengan poinnya nanti berapa. Kalau 20 soal ya nanti berarti ini harus 5 kan gitu. Untuk capai nilai 100. Kemudian ini ada shuffle answer ini yang saya suka di di iSpring ini. Jadi nanti bisa mengacak Bapak Ibu. Jadi tidak tadi kalau saya kan ngasih contoh Presiden RI pertama kan saya menuliskannya Pak Karno. Di nama Pak Karno nanti bisa diacak oleh sistem. Setiap dia dibuka nanti akan berubah posisinya. Kadang ada di bawah, di atas, tengah dan lain sebagainya. Oke, kemudian result. Oh ya ini yang dibutuhkan Bapak Ibu juga nih. Ketika ini feedbacknya ya. When the answer is correct. Jadi ketika jawaban itu benar, maka feedbacknya bagaimana? Kan gitu. Kalau misalnya benar berarti yes. Nah, oke, misalnya gitu ya. Oke. Anda luar biasa. Nah, gitu. When the answer is incorrect, ketika jawabannya itu salah, berarti gimana nih? Misalnya, Anda kurang beruntung misalnya. Ya, pokoknya dikasih kata-kata yang baik lah ya menurut Bapak Ibu ya. Kalau misalnya bercanda boleh enggak apa-apa. Tapi jangan kata-kata yang kasar. Nah, goblok lu, waduh ya payah nanti. Kemudian when the answer is partially correct, your answer is was almost right. Ini enggak usah aja ya karena ini untuk jawaban atau jenis soal yang tidak multiple choice. Nah, ini kalau ini kan jawabannya kan your answer was almost right. Jadi jawaban kamu hampir benar. Ini biasanya digunakan untuk yang ini Yang soal banyak ini. Tapi ini kita tidak usah bahas ini nanti karena ada butuh penjelasan lagi untuk propertiesnya. Oke, kemudian kalau sudah ini result Bapak Ibu. Result hasilnya if user passes. Jadi ketika pengguna itu lulus KKM atau lebih dari KKM nilainya. Ini kita biarkan aja. Kemudian reportingnya Bapak Ibu, ini send quiz result to email. Jadi mengirimkan hasil dari quiz itu ke email Bapak Ibu. Ketik aja di sini. Kalau misal dibutuhkan itu ya. Berarti misalnya Ibu emailnya apa? Tulis aja di sini. Misalnya katakanlah saya kasih contoh saya, guru milenia@gmail.com. Ini kalau misalnya Bapak Ibu butuh jawaban anak-anak itu masuk ke email Bapak Ibu. Tapi dengan catatan ketika proses klik itu posisi siswa-siswi Bapak Ibu itu harus posisi online. Nah, sebenarnya ini kan offline ini. Tapi karena Bapak Ibu butuh data mereka, maka mereka harus online ketika menggunakan ini. Nah, itu. Oke, kemudian ini send detail result bisa ya. Ini bisa di-customize juga apa-apa yang dibutuhkan Bapak Ibu. Bisa juga. Nah, ini apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu. Oke. Kita lewati aja. Kita ini aja yang ikut dari sistem aja. Yang penting nanti ada data masuk ke email Bapak Ibu nanti. Kemudian kalau bisa di oke Bapak Ibu. Di oke ya. Nah, ini berarti kita siap untuk mempublishnya Bapak Ibu. Kita coba nanti. Nah, kita review dulu ya. Nah, ini tampilannya sudah beda Bapak Ibu. Kalau tadi kan agak kotak ya, sekarang agak lonjong ini. Nah, ini. Oh ya, ini belum kita ganti Bapak Ibu. Belum kita ganti. Start quiz ya. Kalau misalnya yang Bapak Ibu yang mapel tadi, Ibu tadi yang ngajar ekonomi kan mungkin bisa diganti nih. Start quiznya ini diganti dengan mulai misalnya. Oke, kita mulai dari sini. Sebentar ini saya ganti dulu. Ini saya ganti klik mulai untuk menuju ke soal ulangan misalnya. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah ini kita menuju ke player Bapak Ibu. Tadi kan properti sudah, sekarang playernya. Layarnya kita tunggu sebentar. Nah ini ya, ini kita biarkan aja. Ini kita ganti yang ini Bapak Ibu. Text label. Text label. Ini submit ya, kita ganti menjadi misalnya serahkan atau kumpulkan bolehlah ya. Serahkan, maksudnya serahkan data itu ya. Duh.
nih. Kemudian previous ini misalnya sebelumnya ya toh. Kemudian ini next itu nanti selanjutnya. Submit all. Nah, ini mana Bapak Ibu yang butuh diganti aja diganti aja. Tidak harus semuanya, yang ada di tombol aja nanti yang diganti. Misalnya ini ya tadi mulai mana mulai tadi. Nah, ini kayak view result nih ya. Hasil. Nah, hasil. Kemudian ini continue. Oh, next question tadi continue. Selanjutnya mungkin. Selanjutnya. Kemudian ada lagi total point ini bisa nanti Bapak Ibu ganti aja ya. Diganti. Terserah nanti Bapak Ibu. Ada ini result, ini hasil. Hasil. Start quiz bisa diganti juga dengan mulai. Nah, kalau sudah semua sekiranya sudah cukup ya, ini diganti menjadi apply and close, Ibu. Apply and close. Sekarang kita coba, Ibu. Kita preview. Nah, ini bedanya preview question dengan preview quiz. Kalau preview question ini question tertentu, Ibu. Jadi slide tertentu yang Ibu coba. Misalnya slide nomor 1, slide nomor 2. Itu. Kalau yang ini preview quiz nanti keseluruhan. Jadi soal nomor 1 sampai terakhir. Kita coba. Nah, ini sudah ya. Jadi ulangan harian bahasa Inggris kelas ini. Klik mulai untuk mengisi soal ulangan. Ini klik aja mulai. Nah, kemudian ini klik. Nah, kemudian continue. Nah, kemudian selanjutnya ya, correct. Nah, ini tadi belum kita ganti ya. Betul misalnya gitu. Nanti ada di option semua Bapak Ibu. Ya, Anda luar biasa. Oke, nah ini. Ya, kita serahkan lagi. Incorrect selanjutnya. Sampai terakhir ya, Ibu. Oke. Nomor 8. Kemudian ini nomor 9. Nah, ini tadi Ibu yang Ibu tanyakan tadi ya, ada tabel ya. Ini sudah muncul di sini, Ibu. Ini nanti di iSpring tidak bisa, kita bisa alternatif kita gunakan PPT. Kita copy aja, kita buat di PPT sebentar, langsung kita oper ke iSpring-nya. Bisa. Oke, hasil. Nah, ini Anda belum tuntas, tingkatkan belajar gitu. Nah, ini kata finish tadi bisa diganti juga, retake quiz bisa diganti juga. Nah, ini your score bisa diganti juga, quiz result bisa diganti juga, Ibu. Gantinya lewat player tadi. Nah, gitu. Oke, ini sebelum publish. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu disimpan Bapak Ibu. Nah, ini saya lupa tadi. Jadi nanti suatu ketika kalau Bapak Ibu laptopnya trouble, Bapak Ibu kan sudah punya ini, sudah punya backup-nya ya. Kita save aja. Save. Nah, kemudian kita simpan di mana Bapak Ibu? Ini save as type-nya kan masih quizzes ini. Saya taruh di download misalnya ya, atau kalau enggak ya di ini aja lah, di lokal D misalnya. Di lokal D. Nah, kalau bisa Bapak Ibu buat new folder. Nah, Bapak Ibu tampilan saya apakah sudah ada new folder di sini? Mbak Fitri, sudah ya? Sudah Mas, sudah. Oke, ya. Kalau bisa saya sarankan Bapak Ibu buat folder baru untuk biar tidak istilah tidak berserakan gitu filenya. Saya klik ya, klik misalnya saya buat folder baru ini. Misalnya file iSpring. Jadi semua kerjaan Bapak Ibu nanti masuk ke sini semua Bapak Ibu. Biar tidak berserakan. Nanti carinya juga gampang kalau misalnya kita mau mengedit atau mengupdate soalnya gitu. Kita buka. Kemudian ini ya judulnya kan sudah kita kasih tadi, ulangan harian 1 bahasa Inggris. Ini kita save Bapak Ibu.
Nah, ini ada proses menyimpan di sebelah kanan pojok itu sudah tersimpan. Ya, udah hilang Bapak Ibu. Nah, ini berarti sudah tersimpan Bu. Ini siap untuk ini apa? Dipublish. Tapi sebelumnya mungkin tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk ngecek secara manual ya. Misalnya, oh saya mau menambahkan ini movie misalnya ya. Bapak Ibu tambahkan aja di sini. Ini ada pilihan, ada picture, ada audio. Nomor 1 saya mau tambahkan video misalnya. Saya klik ya toh. Nah, saya coba cari file video saya misalnya. Video pembelajaran. Nah, ini. Cari yang file yang kecil aja ya. Cari yang file kecil. Nah, sebentar. Nah, ini wes ya yang opening ini. Nah, ini. Yang ini. Saya open Bapak Ibu. Ya, ini sudah muncul di sini ya. Kalau kita coba kan gini. Saya preview. Klik preview quiz. Ada proses, sebentar. Ya, ini muncul. Tampilan saya sudah preview, Mbak Fitri. Ulangan harian 1. Masih proses. Oh, masih proses mungkin ya, sudah. Sudah ya. Oke, ini saya mulai. Sudah. Ya, saya klik mulai. Nah, ini Bapak Ibu ada tampilan video ya. Kalau mau diklik nanti akan muncul nanti. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Oke, itu profil Edu Company saya ya. Nah, kalau sudah dikecilkan lagi ya, diklik. Nah, ini kan bisa untuk apa ya, istilahnya bentuk soal yang kontekstual tuh ya. Misalnya anak diajak untuk melihat video, kemudian misalnya di pertanyaan sebelahnya, misalnya based on the video, we can conclude that. Nah, kan gitu bisa. Kan termasuk soal AKM juga, Pak Ibu. Misalnya berdasarkan video itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa, nah ini dikasih jawaban atau misalnya jawaban yang agak panjang itu kan ada di sini fasilitasnya dari graded question tadi. Ada fill in atau ada apa. Atau enggak ya misalnya true or false. Bapak Ibu buat pernyataan di sini sesuai video di atas menyatakan bahwa bla bla bla. Nah, setuju juga Anda atau betul apa tidak? Nah, misalnya gitu ya. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kan bisa ngasih option di sini. Itu maksud saya. Kemudian kalau yang audio sama Bapak Ibu caranya. Caranya sama. Kalau misalnya mau ngasih audio juga di sini ada. Misalnya contoh, saya kasih contoh yang soal nomor 2 misalnya. Ini saya mau tadi kan video, sekarang audio Bapak Ibu. Saya klik. Nah, ini audionya ada 2 pilihan ya, insert audio. Kalau ini yang record audio. Kita kan sudah punya rekaman dulu audionya. Nah, ini kan bisa digunakan untuk ini Bapak Ibu yang anak-anak TK misalnya. Lagu apakah ini? Nah, kayak gitu. Judulnya apa? Kan gitu. Oke, kemudian sebentar saya cari audionya. Oke, audio pembelajaran ini. Nah, ini checking for understanding. Saya klik ini ya. Saya open Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk. Coba saya preview. Nah, preview lagi. Saya preview quiz. Nah, ini. Oke, ulangan harian 1 bahasa Inggris misalnya ya. Mulai. Oke, tadi video sudah ya. Nah, ini.
Nah, ini kan bisa di pause juga kan ini. Nah, ini luar biasa nih apa itu iSpring ini. Saya serahkan Bapak Ibu. Nah, ini klik ya. Nah, korek selanjutnya. Nah, ini ada audio Bapak Ibu. Nah, ini kita klik aja nanti muncul audionya. Mbak Fitri dengar suara saya enggak itu? Iya, dengar Mas. Oh, ya. Bagusan mana asli sama rekamannya? Elek kabeh Mas. Ya. Saya kok belum ya? Belum dengar ya Oh. Mas? Nggak, Suaranya Mas Ngano. Di ini sini. saya klik ya. Kok belum dengar ya? Sebentar ini saya klik ya. Ini kelihatan kata-kata jodohkan enggak ini? Enggak ada. Iya, coba. Oh, udah ada. Sebentar saya share lagi, Pak. Iya, kelihatan. Ya, sebentar, Iya. sebentar. Jodohkan ada, ya. Sebentar, saya share lagi, Pak Ibu. Oke. Sudah ada jodohkan ini? Ya, ada. Ya, ini kan cara saya untuk memasukkan audio. Kalau tadi kan video sudah audionya. Ketika saya klik nanti kan muncul suara saya nanti. Nah, itu suara ya. Itu suara untuk melengkapi media pembelajaran di setiap slide yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, kalau sudah saya sama tadi. Nah, kita klik, kita jawab ini. Kalau sudah, nah ini. Ya, gitu. Tadi untuk video sudah, untuk audio sudah. Kalau gambar biasa Bapak Ibu. Nah, kita klik picture. Sebentar, saya harus sering-sering ini stop share ini. Supaya nanti sama tampilan saya dengan tampilan Bapak Ibu semua. Oke, ini ada picture ya. Saya klik picture, kemudian saya pilih ini ada di soal nomor 2, Bapak Ibu. Soal nomor 2. Mandi. Saya pilih dokumen dulu sebentar. Saya cari gambar, Bapak Ibu. Oke, gambar Masjid Agung misalnya ya. Saya open. Nah, kemudian kalau sudah, ini sudah masuk sini, saya preview, Bu. Preview question aja biar cepat ya. Nah, jadi hanya soal tertentu, hanya soal nomor 2 yang saya preview. Nah, ini sudah ada fotonya ya. Ada audio, ada fotonya. Nah, jadi nanti Kedengaran tadi itu. Halo? Kelihatan tidak preview saya ya? Ya, pas audionya tidak ada kedengaran. Oh, gitu. Nah, nanti ya dicoba aja, Bu. Yang penting untuk caranya seperti itu nanti. Nah, untuk caranya seperti itu. Kalau ini kelihatan gambar Masjid Agung enggak ya? Kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, itu kelihatan. Ya. Terus di sebelah kiri kan ada navigasi untuk audio ya? Iya. Iya, ada. Ya, nanti dicoba aja caranya seperti itu, Ibu. Mungkin karena koneksi ini ya internet jadi tidak bisa nyampe terdengar, Ibu. Jadi intinya caranya seperti itu. Jadi ketika ini saya klik nanti muncul suara, kemudian ini gambar ini bisa kita zoom nanti. Nah, ini bisa kita besarkan ya. Kalau misalnya yang contoh pelajaran IPA misalnya butuh melihat gambar-gambar kecil, kemudian kan kalau butuh jelas kan harus kita zoom ini. Nah, ini ada fasilitas yang ada di iSpring itu. Kita klik aja. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kita masukkan video misalnya. Jadi kita gabungkan jadi satu. Jadi satu slide itu, satu tampilan ada video, ada audio, ada gambar. Ini misalnya saya cari video pembelajaran, contoh ini. Oke, saya coba open. Oke, kemudian saya preview, Ibu. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi di dalam satu slide itu ada video, ada audio, ada gambar juga. Ya.
Oke. Mbak Fitri kelihatan ya? Ada video, ada audio, Ya, ada siap, ada audio sebelah gambar. ini ya. Itu ya. Ya, Ada ya, tiga. ada gambar, ada video, ada Ada ini ya, audio aja ya. Audio, video dan Iya. gambar ya. Ya. Coba Iya, ini saya putar videonya dulu. Kedengaran enggak suara itu? Kedengaran enggak, Mbak? Nggak dengar ya, Mas? Enggak dengar ya? Ada Nggak dengar ya, suaranya. Mas ya? Sebentar. Nggak ada, belum ada suaranya. Oh ini belum saya share soundnya sebentar. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Ada enggak? Ada. Ada Pak ya? Pak? Ini ada, Oke, ya. baru ada. Wah, baru keras ada ya. banget, Mas. Ya. Ya. Berarti itu Yang tadi itu berarti caranya. yang audionya Mas Eko Audionya. tadi belum, soundnya belum Ah, di-share tadi Oke. ya, mungkin juga ya. Enggak usah Mbak, nanti kepecah telinganya nanti. Pokoknya ini ada ya, ini suara saya yang sudah saya rekam gitu maksudnya. Nah ini saya coba aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini suara saya yang Jumpa kembali di sudah saya channel rekam. Sudi Media. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Nah itu. Ya, jelas sekali sih Mas. Ya, itu Bapak Ibu kalau Kok yang lebih bagusan yang rekamannya ya Mas Eko ya? itu kalau tipsnya kalau Bapak Ibu baru bangun tidur, nah baru bangun tidur pagi itu silahkan rekaman, itu suaranya masih berat-berat gimana gitu. Nah kalau pengen bagus lagi ini kalau saya sudah pakai editing suara itu saya besarkan jadi orang kaget tuh. Masa itu suara Pak Eko? Nah makanya itu kehebatan teknologi Bapak Ibu. Jadi supaya kelihatan keren ya. Mas Muiz misalnya boleh ini Mas Muiz dicoba nih biar suaranya lebih keren lagi ya. Nah, jadi host nanti atau Mbak Fitri nanti. Nah, bisa dicoba nanti. Ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Jadi intinya untuk memasukkan tiga objek itu dalam satu slide itu bisa. Dan nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Tapi kalau terlalu banyak ini kan malah ini memecah konsentrasi anak, mana yang media yang harus saya perhatikan kan gitu. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Hanya contoh aja misalnya dalam satu media dalam satu slide itu mana yang lebih Bapak Ibu pentingkan antara audio, apakah video, apakah gambar kan gitu. Jadi nanti bisa dikembangkan juga untuk kebutuhan anak-anak dari kelas rendah, kelas sampai kelas tinggi, Ibu. Jadi gambar, kemudian di sini ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Oke, kalau sudah kita sampai ke publishing sekarang, Bapak Ibu. Nah, ini. Ke publish, sekarang Bapak Ibu jangan lupa disimpan dulu. Nah, ini langkah terakhir sebelum kita share ke anak-anak. Kita save ya. Kita simpan. Sebentar ada proses dulu. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu di sini ada publish Bapak Ibu. Publish ya. Bentar kita tunggu. Oke, nanti terus muncul. Oke, ini Mbak Fitri tampilan saya sudah iSpring Quizmaker belum tulisannya nih? Ya, sudah. Oh, sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini ada 4 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pilihan Bapak Ibu. Ini pastikan yang atas ya, jangan yang tengah. Kalau ini tengah nanti kaitan dengan internet nanti. Nah, iSpring Learn itu untuk belajar. Nanti Bapak Ibu bisa klik-klik aja sendiri. Nanti dipelajari aja. Untuk Word nanti ini untuk yang versi Word-nya. Kalau Bapak Ibu pilih ini nanti muncul lembaran-lembaran kertas isi soal-soal Bapak Ibu nanti. Oke, saya klik web ya. Kemudian ini judulnya, pastikan kalau mau diubah silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, sesuai dengan yang sudah kita tulis di iSpring tadi. Kemudian lokal foldernya, ini saya browse bisa. Tadi kan saya ini menyimpannya di lokal D, jadikan satu enggak apa-apa Bapak Ibu. Tadi apa ya? File iSpring ya. Nah ini, file iSpring, kemudian kita select folder. Artinya kita memilih folder ini untuk menyimpan
hasil dari publish iSpring Bapak Ibu. Ya, saya klik aja. Saya klik select folder. Nah, ini sudah, berarti ini siap di oh ya, ini pastikan di atas ini. Combine HTML5 plus Flash ya. Saya klik publish. Nah, sebentar kita tunggu. Nanti ada proses publishing quizzes ya. Ada proses hijau ya, kelihatan ya Mbak Fitri ya? Garis hijau. Iya, ada Mas. Ya. Ini ada itu prosesnya Bapak Ibu. Nah, ini sangat seperti yang saya sampaikan tadi, ini begitu mudahnya membuat sebuah aplikasi. Beda dengan sekitar tahun berapa ya, 2011 itu ketika saya belajar membuat aplikasi berbasis smartphone. Itu kan baru awal-awalnya smartphone saat itu, 2012 itu. Itu apalagi itu masih Android masih sangat langka sekali itu. Nah, itu membuat sebuah aplikasi itu harus berjibaku dengan yang namanya bahasa program, Bapak Ibu. Ada, kalau saya menyebutnya itu bahasa robot. Tapi ya kalau misalnya kita berhasil untuk mempelajarinya juga cukup lumayan menghasilkan, karena saat itu banyak sekali para teman-teman yang ketika mengambil tesis itu pada membuat media berbasis itu mobile learning itu. Jadi lumayan itu, jahitan saya cukup banyak itu saat itu. Nah, ini tergantung lama tidaknya, tergantung dari jumlah ini media, jumlah slide, jumlah media-media yang Bapak Ibu masukkan ke dalam ke dalam slide. Itu nanti berpengaruh pada kecepatan ini, dan tentunya laptopnya juga Bapak Ibu. Kalau laptopnya cukup jadul ya akan lama juga. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan setelah ini nanti banyak yang ini ganti laptop nanti. Oke, sudah Ibu, sudah selesai. Ini hasilnya, ini di preview seperti ini. Ya, ini ya. Ini mulai. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa coba ini versi desktopnya, versi komputernya. Ini bisa dicoba di smartphone, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini sudah bagus sekali ini. Ketika dipakai dijalankan di smartphone, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita share ke anak? Nah, sekarang gini, kita menuju ke folder kita, Bapak Ibu. Ke folder, tadi saya simpan di lokal D, kemudian di file iSpring. Nah, ini. File iSpring. Nah, ini sudah jadi, Bapak Ibu, ulangan harian. Nah, ini. Nanti cara membukanya, ya. Halo, tampilan saya apakah sudah ini ulangan harian bahasa Inggris, Bapak Ibu? Belum, Yang folder belum ya? Belum. Ya, Belum, oke. Mas. Saya stop Ya, belum. dulu. Saya stop dulu. Oke. Bapak Ibu, hasil dari apa yang kita kerjakan tadi itu ini Bapak Ibu. Nah, ini ada folder ulangan harian. Kalau ini yang bawahnya ini kan yang ini mentahnya. Jangan ini yang diberikan ke anak, nanti anak malah tidak bisa buka. Yang diberikan yang ini. Ini caranya bisa Bapak Ibu klik kanan, kemudian di RAR, gitu, kemudian diupload di Google Drive, terus anak-anak diminta untuk ini share mendownload link yang Bapak Ibu share itu ya. Jadi setelah diupload di Google Drive, Bapak Ibu kan dapatkan linknya itu. Dapatkan linknya, kemudian linknya itu di-share ke anak. Anak-anak silahkan latihan ulangan harian dengan menggunakan link yang sudah Bapak Ibu share. Silahkan download, kemudian buat latihan misalnya gitu. Nah, kalau tidak nanti saya coba ajarkan bagaimana ini menjadi sebuah aplikasi. Tapi ini saya ajarkan dulu cara tadi ya, sesudah di-download oleh anak-anak, misalnya Bapak Ibu menghasilkannya ini, kan dibuka. Kemudian indeks ini saya klik kanan. Ya, saya klik kanan, kemudian open with Bapak Ibu. Open with, kemudian buka dengan menggunakan Google Chrome. Google Chrome. Nah, ini. Mbak Fitri, tampilan saya sudah loading ini. Ulangan bahasa Inggris.
Belum, Mas. Oke, saya stop lagi. Itu ya, masih. Ya, ini apakah sudah ya? Sebentar. Masih belum kelihatan. Ulangan Ulangan bahasa harian, Inggris sudah. ya, ulangan Ya, harian 1 ya. satu bahasa Nah, Inggris. ya, Iya. Bapak Ibu, ini sudah jadi, ya ini sudah siap dipelajari oleh anak Bapak Ibu. Jadi ini memutarnya menggunakan Google Chrome. Atau saya merekomendasikan Google Chrome saja. Nah, kalau yang lain mungkin kadang ada kendala, ya. Saya merekomendasikan ke Google Chrome saja. Oke, ini sudah jadi. Nah, kemudian ini versi desktopnya Bapak Ibu. Sekarang saya coba untuk versi APK. Nah, APK itu yang berbasis smartphone Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Ini bonus dari saya Bapak Ibu. Sebenarnya di kurikulum tidak ada. Atau sebelum saya menuju ke APK, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini masih ada waktu cukup 15 menit. Ada masih nih. Ternyata cepat sekali nanti untuk membuat sebuah aplikasi. Halo, Ini mungkin untuk ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih? Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Saya mau tanya, di situ Sore. kayaknya ada. Ibu siapa ya Bu? Oh ya, perkenalkan Ibu nama siapa? saya Dari Dewi. mana? Dikenalkan Ibu. Bu Nama Dewi saya dari mana Bu? Dari Jogja. Oke Bu. Oh dari Jogja, nggih. Silakan Ibu. Tadi di aplikasinya itu kayaknya ada import question ya Pak ya? Betul, Nah Bu. itu bentuknya filenya nanti apa ya Pak ya? Saya kok nemu template-nya belum ada, jadi minta tolong dijelaskan. Yang mana Bu? Kalau Ini Bu. yang import question. Sebentar. Oh ini ya, import question ya? Ya Pak. Ini Ibu kalau punya file ini PPT, nah itu nanti bisa dimasukkan Bu. Oh filenya dalam bentuk PPT Pak? Ya, PPT tapi nanti bisa terus jadi formatnya nanti kan Ibu daripada ngetik lagi kan bisa nanti dimasukkan ke sini juga nanti. Gitu. Jadi bukan dari Excel atau Word gitu. Bukan. Kalau bukan. Okay. Kalau ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan plugin dari tambahan gitu ya, menu tambahan. Jadi kalau misalnya coba ini saya buka PPT saya ya. Jadi PPT saya nanti kan ada tambahan satu lagi. Ini ada menu baru. Nah, saya stop dulu. Saya share lagi. Ini Bu Dewi yang tadi japri saya ya? Iya Pak. Kayak mau gimana tantangan saya untuk share ini, share karya? Belum ya? Aduh Pak, jangan dulu Pak, malu saya. Ya. Ini Bapak Ibu, ini ada menu tambahan ya, ada iSpring Suite nih ya. Oh iya. Ini Bapak Ibu, ini bisa diintegrasikan dengan PPT. Gitu nanti dicoba aja Bu Dewi nanti. Oh nggih, berarti nanti kalau saya ada yang bingung saya tanya lagi ya Pak ya. Enggak apa-apa. Ini pokoknya insya Allah saya ketika seperti disampaikan Mas Muiz, kalau saya sudah menjadi sebuah bagian dari sebuah diklat, saya akan mendedikasikan. Wah bahasanya gitu ya. Gitu ya. Insya Allah nanti bisa. Ya, kalau misalnya tidak bisa ya nanti saya jadikan PR Bapak Ibu. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dewi. Ya saya lanjut Bapak Ibu. Ini masih ada sekitar 10 menit, nanti setelah itu tanya jawab. Ini sudah jadi indeks ya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu, tadi foldernya ini. Nanti saya coba untuk setelah ini jadi saya share ke Bapak Ibu nanti atau ke grup nanti. Bapak Ibu perisani aja. Jadi folder yang saya kirim atau software folder yang saya kirim kemarin, salah satunya itu ini Bapak Ibu. Website APK Builder. Nah, itu. Jadi ada iSpring yang 64 bit, ada yang 32 bit, ada yang satunya itu ini website APK Builder. Sudah lihat ini Bapak Ibu tampilannya? Belum. Tampilannya masih PowerPoint, Mas. Oke, ya, saya stop share dulu. Ya, bonus dari saya Pak Bu.
Nah, insya Allah Bapak Ibu belajar di Master Nusa tidak ada yang rugi. Ini di kurikulum tidak ada, cuma ini pengenalan bahwa membuat aplikasi itu sangat mudah sekali. Ya, ini tampilan saya sudah website to APK Builder ya. Iya, sudah. Oke, sampun. Kemudian sini saya pilih lokal HTML website. Kemudian app title-nya itu saya kasih ini apa itu? Jadi nanti ini app title itu muncul di bawah icon ya, icon ketika nanti ini muncul di HP Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu lihat biasanya di HP itu kan ada logo dari Facebook, kemudian di bawahnya kan ada tulisan Facebook, kemudian WA, WhatsApp, di apa ada apa gambar itu gagang telepon kan bawahnya ada WhatsApp itu. Karena saya kasih misalnya apa tadi ya? UH 1 misalnya. Nah, gitu. Inggris. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya pilih yang ini. Tadi kan saya menyimpannya di bentuk landscape ya. Saya membuatnya ya. Saya klik landscape aja. Jadi sebenarnya auto rotate bisa, cuma kita pastikan aja landscape karena bentuknya tadi mendatar. Kemudian di desktop Bapak Ibu. Hasil dari itu jadi di desktop. Atau misalnya Bapak Ibu bisa langsung dimasukkan jadi satu dengan file iSpring tadi bisa. Nah, kemudian untuk yang lainnya ini blank, silakan dikasih kosong aja biar tidak ada iklannya ya. Kemudian ini saya kasih ya ini choose foldernya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cari di mana Bapak Ibu menyimpannya. Tadi kan saya menyimpannya di local D. Local D, kemudian di file iSpring. File iSpring saya cari ulangan harian. Nah ini Mbak Fitri melihat tampilan ini ya, browse for folder ya. Iya. Oh ya, browse folder ini kita pilih ulangan harian 1 bahasa Inggris. Saya klik OK. Klik OK, kemudian saya ini pastikan ini full screen. Full screen. Kemudian change icon ini dikasih Bapak Ibu supaya nanti kelihatan cantik ketika tampil di HP Bapak Ibu. Nanti untuk contoh ikonnya saya kirim lewat WhatsApp nanti, lewat grup. Nah, jadi nanti untuk pelatihan lebih lanjut mungkin kalau Master Nusa mengadakan Bapak Ibu saya rekomendasikan atau saya sarankan ikut lagi Bapak Ibu biar nanti membuat aplikasi itu bisa ya biar jadi guru kekinian nanti. Oke, kemudian saya cari contohnya mana ya? Oh ya di sini di Pak Farid kita ya. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, nah, contoh ikonnya ya. Saya open. Nah ini nanti yang muncul di HP seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ikonnya, kemudian tulisannya di bawahnya tuh ini. Oke, saya kalau sudah saya generate. Saya oke Bapak Ibu. Ada proses ya? Ya. Oke, finish. Nah, oke, sekarang coba akan saya share di grup, nanti coba di download Bapak Ibu, dicoba aja nanti. Oke, terus nanti diinstal. Bentar, saya masuk ke WhatsApp. Diklat. Diklat. Oh, ini apa? Diklat, kemudian saya pilih filenya. Saya cari dokumen. Enggak kelihatan. Kemudian desktop. Kemudian tadi isinya apa ya? UH ya. UH nih. Ya UH. Saya open ya Ibu. Tadi ada videonya, ada audionya juga Ibu. Ya.
silakan coba di HP Bapak Ibu. Itu loh, Bu. Oke, ini saya sudah berhasil untuk mendownloadnya dan mengaplikasikan Bapak Ibu. Nah, ini. Adakah yang sudah berhasil Bapak Ibu? Untuk nama bebas, untuk email itu harus sesuai dengan email Bapak Ibu. Untuk kelas bebas dikasih angka saja berapa. Nah, kalau sudah diserahkan. Nah, itu. Adakah yang sudah berhasil? Oke, ini saya coba screenshot, saya kirim ke grup. Ya, ini bukti bahwa saya sudah berhasil menginstalnya, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan HP saya, Bapak Ibu. Ini sudah saya kirim ke grup. Nah, ini begitu mudahnya membuat aplikasi berbasis smartphone. Nah, itu. Adakah sudah berhasil, Bapak Ibu? Sekalian sambil menunggu saya sampaikan untuk sebagaimana yang disampaikan oleh panitia bahwa Bapak Ibu harus membuat Baru proses. Ya, sambil menunggu Pak, sambil proses saya sampaikan untuk LK Bapak Ibu. Jadi sebagaimana harapan dari panitia bahwa Bapak Ibu nanti harus membuat LK. LK tidak harus dua-duanya Bapak Ibu, bisa pilih salah satu, mana yang Bapak Ibu anggap itu mudah, silahkan dibuat. Untuk yang membuat apa itu Google Form, Bapak Ibu nanti silahkan bisa kirim link atau bisa kirim screenshotnya nanti. Screenshotnya hasil dari karya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ini, untuk yang smartphone, nanti kalau misalnya yang iSpring nanti Bapak Ibu silahkan dirar aja, dirar terus dikirimkan ke panitia. Nanti biar panitia membuat sebuah form untuk pengumpulan tugas atau karya Bapak Ibu. Nanti cara mengirimkannya saya kira bisa nggih Bapak Ibu nggih. Jadi gini, nanti untuk yang model RAR nanti bisa saya stop dulu nih, saya stop share dulu. Nanti hasilnya kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sampai ke APK, karena APK ini kan hanya bonus ya, bonus dari saya. Nah ini Bapak Ibu sudah lihat ulangan harian 1 bahasa Inggris ya di folder saya ya. Ini Bu Dewi ini Mas sudah mengirimkan ini Bu Dewi. Mengirimkan apa nih? Apa ini ya di grup ini sudah itu? Oh sebentar. Ya. Bu Sudah Dewi. Pak. Wah luar biasa Bu Dewi sudah berhasil. Nah ini kan berarti begitu mudahnya membuat aplikasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ikuti aja. Jadi program-program yang akan dilaksanakan dari Master Nusa, insya Allah nanti ada program pembuatan media bahan ajar berbasis smartphone.
Nah, ini Bapak Ibu membuat ini aja cepat sekali. Nah, apalagi nanti ada kelas khusus untuk media bahan ajar berbasis smartphone. Ya, ini Bu Dewi sudah berhasil membuat, kemudian bukan membuat, berhasil mengaplikasikan apa yang saya sarankan tadi ke HP-nya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu ini menjadi hal yang baru karena sekarang ini saya juga beberapa teman saya bantu ketika menyelesaikan tesis, Bapak Ibu, kesulitan membuat mengajukan judul, terus saya sarankan Bapak Ibu coba jenengan itu mengajukan judul yang berkaitan dengan masa pandemi seperti ini. Contohnya media bahan ajar. Kemudian saya sarankan untuk mengajukan ini pembelajaran berbasis mobile learning. Jadi mereka punya media manual, kemudian saya bantu ke media digitalnya. Jadi seperti kayak roulette kemarin ya, seperti roda berputar atau itu kan mereka membuat manualnya. Kemudian saya buat digitalnya berbasis smartphone ini. Langsung di ACC Bapak Ibu. Ada sekitar 4 atau 5 kemarin teman itu yang saya bantu untuk saya arahkan ke media berbasis smartphone seperti ini. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu nanti di kelas atau di sekolah nanti, saya yakin akan beda ketika Bapak Ibu mengajar dengan media berbasis smartphone ini. Karena seperti yang dilakukan disarankan oleh pemerintah, kita kan harus mengadakan blended learning itu. Jadi pembelajaran tatap muka kemudian disambung dengan pembelajaran virtual. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan untuk yang media berbasis seperti ini. Ya, itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan selama 2 hari ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya masih mengalami kendala, tidak usah khawatir. Mas Muiz akan menyediakan atau mengirimkan link untuk video. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri nanti Bapak Ibu. Ya, gitu aja dari saya. Saya yakin selama 2 hari ini nanti Bapak Ibu silakan, ini masih ada sisa waktu 10 menit. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, saya masih siap menemani Bapak Ibu. Silakan Mbak Fitri. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sudah banyak sekali pelajaran atau ilmu yang dibagikan oleh narasumber kita, mulai dari membuat atau mendesain Google Form sampai iSparing. Jangan lupa Bapak Ibu untuk nanti di akhir diklat Bapak Ibu tetap harus ada LK yang dikerjakan, yaitu boleh milih salah satu. Boleh milih salah satu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko, bisa mengirimkan karyanya dengan mengirimkan link Google Form yang sudah Bapak Ibu buat, atau mengirimkan milih satu iSparing ya Mas Eko. iSparing ya, jangan es krim loh Mbak. Ya, iSparing. Jangan es krim. Ya, enggak es krim ya, ini dingin ini Mas, rodok flu sedikit ini. Ya. Gitu. Dan ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada waktu sekitar 5 menit untuk ingin bertanya atau ada yang ingin di-sharingkan dengan Mas Eko, kami persilahkan. Tapi paling tidak ada sekitar 2 atau 3 Bapak Ibu yang sudah berhasil untuk sampai ke sini ya, ke tahap publish. Nih saya sudah bisa tidur nyenyak Mbak Fitri nanti malam ini. Nanti tinggal proses pemahaman kan Bapak Ibu kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan mudah-mudahan saya yakin dengan tutorial yang disampaikan oleh saya, kemudian video yang untuk mendampingi Bapak Ibu, kemudian ini tutorial berupa PDF kemarin yang saya share itu, semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami materi-materi dari kami. Ya. Oke, siap. Ini sepertinya Pak Kamsito ingin menyampaikan. Oh, boleh. Oh ya, silakan Pak Kamsito. Oke. Ya, Bapak, silakan Bapak. Menjelang selesai yang kedua ini ya. Itu nanti tugasnya dikirim melalui grup di WA-nya aja. Iya, nanti ya panitia Pak Mas Muiz nanti coba yang menjelaskan mungkin nanti. Ya. Atau Mbak Fitri mungkin silakan. Bisa juga di situ ya, kita WA grup. Tinggal kita pilih satu. Jadi nanti dari
Nggih, siap Bapak. Terima kasih Pak Kamsito atas pertanyaannya. Untuk pengumpulan tugas dari Bapak Ibu nanti akan kami sediakan link pengumpulan tugas nggih, nanti bisa dikumpulkan melalui link tersebut. Ngaten nggih, Pak Kamsito nggih. Bisa Mbak Fitri, saya menyela sedikit ya. Menyela sedikit saya. Silakan Mas Eko. Saya coba share screen dulu Bapak Ibu. Tadi nyambung apa yang akan saya sampaikan. Nanti mungkin ini saya ada gambaran seperti ini Mas Muiz. Jadi nanti Bapak Ibu yang memilih untuk mengirimkan iSpring, nanti ini kan sudah jadi ya. Jadi ini kan nanti Bapak Ibu klik kanan aja, kemudian diarsip aja, di RAR. Kemudian nanti akan muncul satu file baru lagi. Ya seperti ini. Nanti ini yang diupload Bapak Ibu. Yang gambar seperti tumpukan buku ini ya. Nah, seperti tumpukan buku ini ya, nanti diupload yang RAR-nya ya Mas Eko ya. Yang RAR-nya ya. Yang RAR-nya ini. Nah, ini Mas Muiz nanti kalau nggak salah mungkin kalau gambaran saya mengirim Google Form. Nanti nama Mas Eko. Gitu ya. Nama kemudian mungkin apapun instansi mungkin nanti kemudian filenya hasil dari Bapak Ibu membuat karya itu bisa dikirimkan melalui RAR ini. Jadi tadi klik kanan kemudian arsip add to arsip. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Inilah yang akan diupload di panitia. Ya, gitu Mbak Fitri tambahan dari saya. Oke. Terima kasih sekali Mas Eko. Begitu nggih Pak Kamsito dan Bapak Ibu yang lain. Dan jangan khawatir Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kami banggakan. Selama sampai 2 hari nanti yang 2 hari terakhir karena kita untuk pertemuan secara Zoom adalah 2 hari ini, berarti besok untuk hari ketiga dan keempat besok tanggal 5 dan 6 Bapak Ibu semua kita tidak melakukan Zoom. Jadi koordinasi semuanya dilakukan melalui WA group. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada kesulitan atau permasalahan apa sakit atau bisa disampaikan melalui grup WA. Demikian. Kemudian sebelumnya kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang mengikuti diklat yang video animasi yang nanti malam kita mulai, kita dengan narasumber Mas Alvin untuk Mas Ande tadi malam digantikan oleh Mas Alvin. Beliau adalah trainer program pembelajaran jarak jauh se-Jawa Tengah. Jadi nanti kami kenalkan lebih lanjut. Yang jelas kita sudah beberapa kali ini bekerja sama atau narasumber dari Mas Alvin. Insya Allah Bapak Ibu semuanya nanti akan terbantukan solusinya mengenai diklat kita yang nanti malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti atau yang belum mengikuti dari grup ini ingin mengikuti diklat nanti malam, kami persilahkan. Demikian. Dan untuk yang pertemuan kali gimana Mas Eko? Saya boleh ikut enggak? Boleh. Enggak tahu Pak Muiz. Ya, itu nanti. Ya. Pemantau Bu Mit. Oh, pemantau. Pemantau nanti Mas Eko. Pemantau. Ya, silakan Mas Eko. Ya. Terus Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harusnya sangat beruntung sekali. Kami juga terima kasih kepada Mas Eko selaku narasumber yang sudah membagikan ilmunya yang luar biasa kepada kami. Sudah beberapa kali ini kita sudah didampingi oleh Mas Eko dalam pelaksanaan diklat. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, di Master Nusa ini tentunya kami harap semuanya, Bapak Ibu semuanya akan bisa terlayani dengan baik dan semoga yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua bisa tercapai dengan baik dan semoga ilmu semua yang didapatkan bermanfaat. Kiranya kalau masihkah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukupi sekian. Nanti saya yakin Bapak Ibu semuanya masih ada yang ingin disampaikan, tetapi bisa melalui forum WA group atau bahkan nanti bisa japri dengan Mas Eko seperti itu. Ada yang disampaikan, betul Bapak Ibu? Cukup, nggih? Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Mas Eko selaku narasumber kita sore hari ini dan tetap semangat bagi Bapak Ibu yang nanti malam mengikuti diklat juga kami ucapkan selamat, tetap semangat, istirahat sebentar, kita siap-siap juga untuk menjalankan sholat
maghrib. Saya yang bertugas di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila 2 hari ini mendampingi Bapak Ibu banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam tutur kata maupun sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini membawa berkah, membawa manfaat buat kita semua, dan mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali kami ucapkan. Oh iya, nggih, saya lupa foto dulu nggih Bapak Ibu, kita ambil dokumentasinya yang belum terlihat wajah-wajah Bapak Ibu yang luar biasa, bisa dimunculkan, bisa ditampakkan biar ketika difoto kelihatan. Nanti kalau kita kirimkan semua ke Bapak Ibu, nggih, sekedar. Ya. Mas Muiz, Yang lainnya? studio saya kelihatan jelas enggak ya? Oh, kelihatan Mas, itu di mana itu ya? Bagus ya itu. Bapak Ibu, ini modal 15.000 Bapak Ibu. Nah, ini modal 15.000 bisa buat studio seperti ini, Bu ya. Nah, modal kain hijau ya. Ya, silakan. Lanjut. Oke. Benar. 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri. Sugeng istirahat, selamat sore. Semoga bisa bertemu kembali di diklat-diklat berikutnya bersama kami Master Nusa, masyarakat terdidik Nusantara. Terima kasih segenap panitia, Mas Eko, Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih sekali. Sukses buat Bapak Ibu semua. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Image.